Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat buat anak-anak yang hebat. Salam sehat buat ibu bapak, para orang tua yang sampai pagi ini masih bisa untuk mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Untuk anak-anak dan orang tua, hari ini kita akan belajar matematika. Materi yang akan Pak Swaib sajikan adalah tentang konsep dasar penjumlahan bilangan bulat. Anak-anak semuanya, sebelum kalian akan mempelajari lebih lanjut tentang bilangan bulat, mohon kalian siapkan dulu ya alat dan bahan yang harus kita siapkan untuk kegiatan belajar kita. Alat dan bahan yang dipersiapkan antara lain yang pertama adalah buku tulis kalian, kemudian alat tulis, boleh pensil, boleh ballpoint, kemudian juga kalian siapkan kertas. Kertasnya boleh kertas polos, boleh kertas warna, terserah. Kemudian siapkan juga penggaris, siapkan juga spidol atau dengan menggunakan pulpen biasa tidak apa-apa. Dan yang terakhir yang kalian siapkan adalah gunting. Nah, anak-anak kita akan mulai untuk materi kita tentang penjumlahan bilangan bulat. Kita lihat dulu tentang pengertian bilangan bulat. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat? Yang dimaksud dengan bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Ciri bilangan cacah itu apa? Ciri bilangan cacah itu adalah semua bilangan angka-angka yang dimulai dari angka atau bilangan 0. Itu yang disebut sebagai bilangan cacah. Sedangkan bilangan negatif adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri angka 0 yang biasanya ditandai dengan tanda strip atau tanda minus di depan angka atau bilangan tersebut. Itu dikatakan sebagai bilangan negatif. Nah, untuk bilangan bulat sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bilangan bulat positif, yang kedua adalah bilangan bulat negatif. Untuk bilangan bulat positif biasanya tidak diberikan tanda apapun. Tetapi untuk membedakannya, biasanya bilangan bulat positif itu diberi tanda tambah atau yang disebut dengan bilangan plus. Biasanya kita menyebutnya adalah plus. Jadi selain positif, kita juga bisa menyebutkan bilangan bulat yang positif itu adalah plus karena ada tanda plusnya. Kemudian yang kedua adalah bilangan negatif. Negatif itu biasanya diberi tanda strip ya atau disebut dengan tanda minus ya. Jadi bilangan bulat itu sekali lagi ada dua, ada bilangan positif dan ada bilangan negatif. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Ya, nah anak-anak yang harus kalian perhatikan adalah sebelum kalian melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat, kalian itu terlebih dahulu Bapak tugaskan untuk membuat kartu bilangan. Yaitu kartu bilangan yang terdiri dari kartu bilangan positif dan kartu bilangan negatif ya. Jadi gunakan kertas dan gunting kalian untuk membuat kartu-kartu bilangan. Yang bagaimana kartu bilangan positif dan negatif? Ini Bapak berikan contoh ya. Ini adalah contoh-contoh dari kartu bilangan. Yang ini yang berwarna hijau itu adalah kartu bilangan yang berbentuk kartu bilangan positif. Sedangkan yang di bawahnya dengan warna berbeda, ini merupakan contoh dari kartu bilangan negatif. Oke ya, sekarang kalian coba dulu bagaimana membuat kartu bilangan positif dan kartu bilangan negatif ya. Oke, nanti didampingi oleh ayah bunda kalian, kalian silakan buat kartu bilangan seperti contoh yang Bapak buat ini ya. Untuk selanjutnya yang harus kalian pahami adalah bagaimana konsep dasar penjumlahan bilangan bulat. Ya, kita akan menggunakan alat peraganya berupa kartu-kartu yang kalian sudah buat. Nah, caranya adalah pasangkan kartu bilangan positif dan kartu bilangan negatif. Ya, sekali lagi, pasangkan kartu bilangan positif dan kartu bilangan negatif. Jika ada kartu yang tidak mendapatkan pasangan, berarti kartu itu adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan bulat. Ya, nah, anak-anak,
Untuk lebih memahami bagaimana proses langkah-langkah operasi hitung bilangan bulat, perhatikan contoh yang Bapak berikan. Contoh 1, kita akan menentukan hasil dari 8 ditambah dengan negatif 5. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kamu melihat di situ ada 2 angka bilangan bulat. Yang pertama adalah angka 8, nilainya positif. Jadi yang tidak diberikan tanda apapun itu pasti bernilai positif. Yang kedua adalah negatif 5. Ya, yang kedua adalah bilangan negatif 5. Nah, setelah kalian memahami mana yang positif dan mana yang negatif, langkah selanjutnya adalah buat kartu bilangan yang mewakili bilangan 8 positif dan bilangan 5 negatif. Nah, di sini Bapak ambil contoh. 8 karena bernilai positif maka kartunya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 karena dia bernilai negatif tanda minus di depannya maka kita siapkan 5 kartu yang bertanda negatif. Oke, sampai sini paham ya semuanya bagaimana kita mencocokkan kartu bilangan dengan jumlah kartu bilangan tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah pasangkan setiap satu kartu positif dengan kartu negatif sampai semua kartu yang paling sedikit jumlahnya mendapatkan pasangan. Kemudian yang sudah mendapatkan pasangan kita beri tanda ya bahwa itu semuanya sudah mendapatkan pasangan. Bapak ambil contoh mana yang sudah mendapatkan pasangan. Nah, ini sudah mendapatkan pasangan. Bapak geser ke bawah. Nah, yang 5 ini juga kita mendapatkan pasangan. Kemudian ini juga sudah mendapatkan pasangan, Bapak pindahkan ke bawah semuanya. Nah, ini yang sudah mendapatkan pasangan. Nah, kalau kalian perhatikan semuanya nanti akan ketemu, akan kalian lihat bahwa kartu bilangan positif dan negatif yang sudah mendapatkan pasangan sebanyak 5 buah pasangan. Perhatikan yang ini adalah kartu-kartu yang sudah mendapatkan pasangan sebanyak 5 pasangan. Kemudian yang 3 kartu yang ini yang tidak mendapatkan pasangan, kita masuk ke bawahnya, yaitu hitung kartu bilangan yang tidak mendapatkan pasangan, baik dia positif maupun negatif. Yuk, sekarang kita pindahkan. Bapak coba pindahkan dulu kartu bilangan yang ini yang tidak mendapatkan pasangannya. Oke, yang ini Bapak akan pindahkan kartu bilangan yang tidak mendapatkan pasangan. Oke. Nah, ini. Ayo, sekarang kita hitung ada berapa kartu bilangan yang tidak mendapatkan pasangan dari 8 positif dan 5 negatif. Ternyata kalau kita hitung ada 3 kartu bilangan positif yang tidak mendapatkan pasangan. Nah, itu artinya kartu bilangan yang tidak mendapatkan pasangan tersebutlah yang merupakan hasil dari penjumlahan bilangan bulat. Maka hasil dari 8 ditambah dengan negatif 5 adalah 3. Dari mana 8-nya? Tadi di sini. Kalian perhatikan di sini ada kartu bilangan 8, di sini ada kartu bilangan negatif 5. Setelah dipasangkan sebanyak 5 buah yang dipasangkan, nah sisa yang tidak mendapatkan pasangan sebanyak 3 buah kartu bilangan yang bernilai positif. Maka hasil penjumlahan dari 8 ditambah dengan negatif 5 sama dengan 3. Oke, kira-kira sudah ada gambaran buat kalian semua, anak-anak maupun ibu bapak yang untuk mendapatkan bagaimana cara mengoperasikan hitung bilangan bulat. Oke, contoh yang kedua, ada negatif 10 ditambah dengan 4. Bagaimana caranya? Pertama, negatif 10 kita buat kartu negatif sebanyak 10 buah kartu. Kemudian 4 nilainya positif, maka kita buat kartu bilangan negatif positif sebanyak 4. Berapa yang kita pasangkan? Ternyata yang kita pasangkan itu sebanyak 4 buah pasangan. Nah, berapa yang belum mendapat pasangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kartu yang belum mendapatkan pasangan. Apa nilainya? Ternyata 6 kartu yang tidak mendapatkan pasangan nilainya adalah negatif. Nah, sisa yang tidak mendapat pasangan sebanyak 6 kartu yang bertanda negatif. Jadi,
negatif 10 yang angkanya negatifnya 10 kartunya ditambah dengan 4, di sini 4 yang dipasangkan sebanyak 4 yang tidak dipasangkan 6 nilainya adalah negatif, maka negatif 10 ditambah dengan positif 4 atau ditambah 4 sama dengan negatif 6. Oke, perhatikan ya. Nah, anak-anak itu contoh yang Bapak berikan bagaimana cara langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Nah, ada lagi satu lagi masalahnya, itu kan tadi positif negatif. Sekarang bagaimana kalau penjumlahan dua bilangan bulat yang sama? Artinya positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Bapak ambil contoh ya, contohnya adalah negatif 6 ditambah dengan negatif 9. Caranya seperti tadi, kamu siapkan kartu-kartu bilangan sesuai dengan tandanya. Negatif 6 berarti ada tanda kartu negatif yang bertanda ada sejumlah 6. Negatif 9 berarti ada kartu bilangan yang bertanda negatif 9. Tidak ada positifnya karena di sini tidak ada positifnya. Dan harus kamu ingat, dua tanda bilangan bulat hanya bisa dipasangkan jika kedua bilangan bulat itu berbeda. Jika tidak, jika sama, maka kedua bilangan bulat itu tidak bisa dipasangkan. Oke. Berarti karena ini tidak bisa dipasangkan karena sama nilainya sama-sama negatif, maka tugas kita hanya menghitung berapa banyak kartu seluruhnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 kartu yang tidak mendapatkan pasangan ya. Nah, dengan demikian kalau kita hitung bahwa negatif 6 ditambah dengan negatif 9 itu sama dengan negatif 15. Oke anak-anak, itu materi yang Bapak sampaikan. Silahkan kalian saksikan dan perhatikan secara seksama supaya kalian bersama dengan orang tua kalian di rumah bisa memahami bagaimana konsep dasar tentang penjumlahan bilangan bulat ya. Tolong sekali lagi kalian saksikan video yang Bapak sampaikan ini, pembelajaran ini. Kalian pahami sedikit demi sedikit. Nanti kalau kalian sudah paham, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan soal-soal latihan tentang bilangan bulat ya. Nanti kalau sudah tugas yang Bapak berikan kalian isi dengan menggunakan cara, kemudian kalian foto dan kalian kirim ke Pak Suhaib via WA sendiri ya. Oke anak-anak, itu yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat walaupun kalian masih belajar di rumah. Untuk orang tua sekali lagi terima kasih, apresiasi yang luar biasa karena Ibu Bapak sudah mendampingi anak-anak kita untuk belajar di rumah. Lebih kurangnya mohon maaf. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.